Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zakiyah Lina Nur Azizah, NIM 190810201159, akan memaparkan hasil kerja saya tentang proses costing, yang mana terdapat 3 komponen di dalamnya, yaitu ada unit rusak, unit cacat, dan unit tambahan. Nah, di sini terdapat data dari PT Lancar Jaya pada bulan Oktober 2020, yang mana ada unit dalam proses persediaan awal untuk departemen sebelumnya dan bahan sebesar 100%, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar 75% dengan kuantitas 13.000 unit. Kemudian untuk unit diterima dari departemen sebelumnya sebesar 60.000 unit, kemudian unit ditambahkan ke produksi sebesar 2.000 unit, kemudian ada unit ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 62.000 unit, kemudian ada unit dalam proses persediaan akhir di departemen sebelumnya dan bahan sebesar 100%, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar 60% dengan kuantitas 5.000 unit, kemudian ada unit rusak, prosentasenya untuk departemen sebelumnya dan bahan sebesar 100%, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar 65%, yang mana di unit normal ada 6.000 unit, kemudian unit tidak normal ada 2.000 unit. Selanjutnya yaitu ada biaya-biaya. Untuk biaya unit dalam proses persediaan awal dari departemen sebelumnya sebesar 28 juta rupiah, kemudian bahan sebesar 16.500.000 rupiah, tenaga kerja 40 juta rupiah, overhead pabrik 17 juta rupiah. Kemudian biaya ditambahkan ke dalam proses selama bulan ini, departemen sebelumnya sebesar 50 juta rupiah, bahan 43.500.000 rupiah, tenaga kerja 33.750.000 rupiah, overhead pabrik 13 juta rupiah. Kemudian ada biaya perbaikan untuk unit cacat normal untuk tenaga kerja sebesar Rp2.525.000, overhead pabrik sebesar Rp2.100.000. Kemudian unit cacat tidak normal untuk tenaga kerja sebesar Rp1.375.000 dan overhead pabrik sebesar Rp900.000. Nah, dari data sebelumnya kita dapat mencari data kuantitasnya terlebih dahulu. Di sini ada 4 komponen, yaitu ada departemen sebelumnya, bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan. Nah, untuk unit dalam proses persediaan awal, dari data sebelumnya juga sudah diketahui, jadi departemen sebelumnya dan bahan sebesar 100%, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar 75% dengan kuantitas 13.000 unit, kemudian untuk unit diterima dari departemen sebelumnya sebesar 60.000 unit, dan unit ditambahkan ke produksi sebesar 2.000 unit. Nah, ini langsung dijumlahkan, ketemu hasil 75.000 unit. Kemudian untuk unit ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 62.000 unit, unit dalam proses persediaan akhir untuk departemen sebelumnya dan bahan prosentasenya 100%, kemudian untuk tenaga kerja dan overhead pabrik 60% dengan kuantitas 5.000 unit, kemudian ada unit rusak, normal dan tidak normal, departemen sebelumnya dan bahan sebesar 100%, kemudian tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sebesar 65% dengan kuantitas 8.000 unit. Nah, ini juga dijumlahkan, ketemu hasil 75.000 unit. Jadi untuk unit yang masuk dan unit yang keluar hasilnya itu harus sama. Ya, di sini tuh ketemu 75.000 unit. Selanjutnya dapat dicari jumlah unit ekuivalennya. Karena saya di sini memakai metode rata-rata, jadi penghitungannya akan seperti ini. Jadi di sini ada unit ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 62.000, kemudian ada unit dalam proses persediaan akhir untuk departemen sebelumnya dan bahan 100%, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik 60%, dikalikan dengan kuantitas dari persediaan akhir yaitu 5.000 unit. Jadi di departemen sebelumnya dan bahan
ketemu 5.000, kemudian untuk tenaga kerja dan overhead pabrik ketemu 3.000 unit. Nah, kemudian ada unit rusak, yaitu untuk departemen sebelumnya dan bahan sebesar 100%, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar 65%, dikalikan dengan kuantitas dari unit rusak, yaitu sebesar 8.000 unit. Jadi untuk departemen sebelumnya dan bahan ketemu 8.000, kemudian untuk tenaga kerja dan overhead pabrik ketemu 5.200. Nah, di sini sudah diketahui untuk jumlah unit ekuivalennya, jadi tinggal langsung dijumlahkan. Untuk departemen sebelumnya yaitu sebesar 75.000 unit, sama seperti bahan. Kemudian untuk tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar 70.200 unit. Baik, selanjutnya yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi pada tabel ini tuh terdapat jumlah unit, jumlah biaya, jumlah unit ekuivalen, dan biaya per unit. Nah, datanya yaitu karena di sini ada biaya tambahan, jadi di biaya persediaan awal dari departemen sebelumnya itu jumlah unitnya ada 13.000 unit. Kemudian untuk jumlah biayanya yaitu 28 juta rupiah, untuk bahan 16.500.000 rupiah, tenaga kerja 40 juta, kemudian overhead pabrik 17 juta. Jadi untuk jumlah biaya persediaan awal sebesar 101.500.000 rupiah. Nah, kemudian ada biaya ditambahkan pada bulan ini untuk jumlah unitnya yaitu sebesar 60.000 unit dengan jumlah biaya 50 juta. Kemudian ada unit dan biaya dari departemen sebelumnya, jumlah unitnya 2.000 unit. Untuk jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan ada 75.000 unit. Ini merupakan pengakumulasian dari 13.000 ditambah 60.000 ditambah 2.000. Nah, untuk jumlah unit ekuivalen di sini di unit dan biaya dari departemen sebelumnya ketemu 73.000 unit. 73.000 unit itu dari 13.000 ditambah 60.000 unit. Nah, untuk mencari biaya per unitnya, karena di sini saya menggunakan metode rata-rata, jadi mencarinya yaitu atas ditambah bawah dibagi samping. Jadi untuk unit dan biaya dari departemen sebelumnya 28 juta ditambah 50 juta dibagi 73.000, ketemu hasil 1068,49. Kemudian untuk jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan. Untuk unit ekuivalennya ini sudah diketahui pada tabel sebelumnya, yaitu 75.000. Nah, untuk mencari biaya per unitnya yaitu sama. Jadi 28 juta ditambah 50 juta dibagi 75.000, ketemu hasil 1040. Kemudian untuk bahan, di sini jumlah biayanya ada 43.500.000, kemudian jumlah unit ekuivalen 75.000. Biaya per unitnya sebesar 800. Untuk tenaga kerja yaitu sebesar 33.750.000, untuk biaya overhead pabrik 13 juta. Nah, di sini jumlah unit ekuivalennya tidak ada karena nanti akan ditaruh pada biaya perbaikan produk cacat normal. Jadi langsung saja dijumlahkan untuk biaya yang ditambahkan, ditemukan hasil 140.250.000 rupiah. Selanjutnya yaitu biaya perbaikan produk cacat normal. Di sini ada dua komponen, yaitu ada tenaga kerja dan overhead. Nah, tenaga kerjanya di sini untuk jumlah biayanya yaitu sebesar 2.525.000, untuk overhead pabrik sebesar 2.100.000 rupiah. Untuk jumlah unit ekuivalen sama-sama sebesar 70.200. Untuk mencari biaya per unitnya, ini tinggal ditambahkan dari tiga komponen, yaitu dari biaya persediaan awal ditambah biaya ditambahkan bulan ini ditambah biaya perbaikan produk cacat normal. Jadi untuk tenaga kerjanya ini 40 juta ditambah 33.750.000 ditambah 2.525.000, kemudian dibagi 70.200, ditemukan hasil 1086,54. Begitu juga untuk overhead pabrik. Nah, setelah itu dijumlahkan biaya perbaikan produk cacat normal senilai 4.625.000. Kemudian ada biaya perbaikan produk cacat tidak normal
Di sini di tenaga kerja ada 1.375.000, kemudian overhead pabrik sebesar 900.000, kemudian jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal sebesar 2.275.000. Nah, setelah diketahui semuanya, tinggal diakumulasikan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini ditemukan hasil Rp248.650.000 dengan biaya per unitnya Rp3.383,80. Kemudian di sini mencari pengalokasian biaya. Jadi pertama-tama itu dari biaya produk rusak, normal dan tidak normal. Dari departemen sebelumnya dan bahan sebesar 100%, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar 65% dengan kuantitas 8.000. Nah, di sini langsung dikalikan sama jumlah biaya per unitnya dari masing-masing komponen. Jadi dari departemen sebelumnya ada 1040, dari bahan 800, kemudian tenaga kerja ada 1086,54, kemudian overhead pabrik ada 457,26. Kemudian langsung dikalikan, yaitu 100% dikali 8.000 dikali 1040, ketemu hasil 8.320.000 untuk departemen sebelumnya. Kemudian sama penghitungannya seperti sebelumnya dari departemen sebelumnya. Jadi untuk bahan di sini ketemu Rp6.400.000, kemudian untuk tenaga kerja langsung Rp5.650.000 dan overhead pabrik sebesar Rp2.377.777,8. Nah, dijumlahkan ketemu hasil Rp22.747.778. Selanjutnya yaitu alokasi biaya produk rusak ke unit rusak normal dan unit rusak tidak normal. Nah, di sini untuk dialokasikan ke unit rusak normal itu ada 3 komponen yang dikalikan, yaitu 22.747.778 yang merupakan jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal dikalikan 8.000 unit. 8.000 ini merupakan unit dari produk rusak dikalikan 6.000 unit. Nah, 6.000 unit ini merupakan produk unit rusak normal. Diperoleh hasil Rp17.060.833. Kemudian untuk dialokasikan ke unit rusak tidak normal, caranya sama seperti sebelumnya, akan tetapi di tidak normal ini dikalikan 2.000, karena 2.000 unit ini merupakan unit dari rusak tidak normal. Kemudian diperoleh hasil Rp5.689.944,4. Nah, di sini ada rincian biaya produk rusak yang dialokasikan ke unit rusak normal, yaitu untuk departemen sebelumnya ada Rp8.320.000, bahan Rp6.400.000, tenaga kerja Rp5.650.000, dan overhead pabrik sebesar Rp2.377.777,8. Dikalikan dengan 8.000 karena kuantitas dari produk rusak sebesar 8.000, kemudian dikalikan 6.000 karena unit rusak normal sebesar 6.000. Nah, untuk departemen sebelumnya ketemu hasil Rp6.240.000, untuk bahan Rp4.800.000, tenaga kerja Rp4.237.500, dan untuk biaya overhead sebesar Rp1.783.333,3. Nah, di sini ditemukan hasil untuk jumlah biaya produk rusak normal Rp17.060.833. Nah, ini hasilnya sama seperti dialokasikan ke unit rusak normal. Kemudian alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya. Jadi untuk dialokasikan ke unit ditransfer ke departemen berikutnya ada 3 komponen yang dikalikan, yaitu Rp17.060.833. Ini didapatkan dari jumlah biaya produk rusak normal, kemudian dikali 67.000. Nah, 67.000 ini didapatkan dari akumulasi unit ditransfer ke departemen berikutnya ditambah unit proses persediaan akhir.
dikalikan 62.000 unit. 62.000 unit ini merupakan unit yang ditransfer ke departemen berikutnya. Diperoleh hasil Rp15.787.637. Nah, untuk dialokasikan ke unit dalam proses persediaan akhir, caranya sama seperti sebelumnya, akan tetapi ini dikalikan 5.000 unit, karena di proses persediaan akhir sebesar 5.000 unit. Kemudian ditemukan hasil 1.273.196,5. Nah, dijumlahkan di sini hasilnya juga ketemu 17.060.833 rupiah, sama seperti jumlah biaya produk rusak normal. Kemudian di sini ada rincian biaya produk rusak yang dialokasikan ke unit persediaan akhir. Jadi di departemen sebelumnya ada 6.240.000, bahan 4.800.000, tenaga kerja 4.237.500 rupiah, untuk overhead pabrik 1.783.333,3 rupiah, dikalikan 67.000 merupakan akumulasi dari unit ditransfer ke departemen berikutnya ditambah persediaan akhir, kemudian dikali 5.000 yaitu unit dari persediaan akhir. Jadi untuk departemen sebelumnya ditemukan hasil 465.671,64 rupiah, untuk bahan 358.208,96, untuk tenaga kerja 316.231,34 rupiah, kemudian untuk overhead pabrik sebesar 133.084,58 rupiah. Nah, untuk jumlah biaya produk yang dialokasikan ke persediaan akhir ditemukan hasil 1.273.196,5 rupiah. Baik, jika sudah diketahui pengalokasian biayanya, dapat menghitung pertanggungjawaban biaya. Jadi ada biaya ditransfer yaitu sebesar 62.000 unit dikali 3.383,80. Ini merupakan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketemu hasil Rp209.795.812 rupiah. Kemudian ada alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer. Ini sudah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar Rp15.787.637 rupiah. Kemudian di sini jumlah biaya yang ditransfer tinggal akumulasikan. Nah, ketemu hasil Rp225.583.448,8 rupiah. Kemudian ada biaya barang dalam proses akhir. Untuk departemen sebelumnya ada 5.000 unit dikalikan prosentasenya, yaitu untuk departemen sebelumnya dan bahan baku sebesar 100%, kemudian untuk tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar 60%, dikalikan dengan biaya per unitnya, yaitu untuk departemen sebelumnya 1.040, untuk bahan baku sebesar 800, tenaga kerja 1.086,54, overhead pabrik 457,26 rupiah. Nah, tinggal dikalikan, yaitu untuk departemen sebelumnya ketemu hasil 5.200.000 rupiah, kemudian untuk bahan baku 4 juta, kemudian tenaga kerja 3.259.615,38 rupiah, untuk overhead pabrik sebesar 1.371.794,87 rupiah. Nah, ini diakumulasikan untuk biaya barang dalam proses akhir, ditemukan hasil Rp13.831.410,26 Kemudian ada alokasi biaya rusak normal ke barang dalam proses akhir sebesar Rp1.273.196,517. Nah, selanjutnya yaitu jumlah biaya barang dalam proses akhir tinggal diakumulasikan, ketemu hasil Rp15.104.606,77 rupiah. Kemudian ada alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal sebesar
Rp5.686.944,444 Kemudian juga ada alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal sebesar Rp2.275.000. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan untuk jumlah pertanggungjawaban biaya, yaitu dari jumlah biaya yang ditransfer, jumlah biaya barang dalam proses akhir, kemudian alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal, dan alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Ditemukan hasil Rp248.650.000. Nah, hasil dari jumlah pertanggungjawaban biaya ini sama seperti jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, jadi hasilnya balance. Nah, jika semua data sudah ditemukan, dapat dibuat tabel, yaitu di sini sudah ada tabelnya, yaitu PT Lancar Jaya, laporan biaya produksi Departemen B pada bulan Oktober 2020 menggunakan metode rata-rata, yang mana pada tabel ini berisikan 3 data, yaitu ada data kuantitas, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban biaya. Baik, setelah dilakukan proses costing, dapat mencatat jurnalnya, yang mana jurnalnya itu seperti ini. Untuk mencatat biaya ditambahkan pada bulan ini, jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen B sebesar Rp140.250.000 pada barang dalam proses Departemen sebelumnya Rp50 juta, bahan Rp43.500.000, beban gaji dan upah Rp33.750.000, BOP dibebankan Rp13 juta. Kemudian untuk mencatat biaya perbaikan cacat normal, jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen B sebesar Rp4.625.000 pada beban gaji dan upah sebesar Rp2.525.000, BOP dibebankan Rp2.100.000. Kemudian untuk mencatat biaya perbaikan cacat tidak normal, jurnalnya yaitu rugi produk cacat tidak normal sebesar Rp2.275.000 pada beban gaji dan upah sebesar Rp1.375.000, BOP dibebankan sebesar Rp900.000. Selanjutnya untuk mencatat pertanggungjawaban biaya di Departemen B, jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen selanjutnya sebesar Rp212.583.448,8, kemudian rugi produk rusak tidak normal sebesar Rp5.686.944,444 pada barang dalam proses Departemen B sebesar Rp231.270.393,2. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai biaya produk bersama dan produk sampingan. Jadi pada soal ini sudah tertulis PT Pokpan yang menggunakan sistem biaya proses menjual berbagai macam beras. Ada beras 1, beras 2, beras 3, dan deda atau katul. Nah, 4 produk bersama memiliki berbagai macam kompleksitas yang berpengaruh terhadap produksi mereka. Di sini sudah ada data yaitu untuk produk dan jumlah produk. Nah, untuk beras 1 sejumlah 4.500 kg, beras 2 11.000 kg, beras 3 1.750 kg, dan deda atau katul 12.000 kg. Nah, titik pisah untuk produk-produk tersebut terjadi di divisi Y dan biaya yang terjadi sampai dengan titik pisah adalah sebagai berikut. Jadi untuk bahan bakunya ada Rp25.000, tenaga kerja langsung Rp20.000, dan overhead pabrik Rp12.000. Jadi berdasarkan data tersebut dapat dibuat alokasi biaya bersama. Jadi untuk produk ada beras 1, beras 2, dan beras 3. Deda atau katul di sini tidak dicantumkan karena deda ini merupakan produk sampingan. Jadi di sini hanya ada beras 1, beras 2, dan beras 3. Nah, untuk jumlah produknya sudah diketahui pada data sebelumnya. Untuk mencari prosentasenya yaitu
untuk beras 1 4.500 dibagi 17.250 dikali 100, ditemu hasil 26,09%. Begitu juga untuk produk lainnya. Nah, untuk mencari alokasi biaya bersama ini tinggal dikalikan dengan jumlah dari biaya bersama, yaitu sudah ada pada data sebelumnya. Jadi untuk beras 1 26,9% dikali 57.000, begitu juga untuk produk beras 2 dan beras 3. Nah, di sini untuk totalnya di jumlah produk ada 17.250 kg, prosentasenya 100% dan alokasi biaya bersama sebesar Rp57.000. Baik, selanjutnya yaitu mencatat penjurnalan. Di sini sebelum dicatat sebagai jurnal harus dicari terlebih dahulu pengalokasian persediaannya. Nah, di sini untuk beras ada 0,59%. Di sini didapatkan dari jumlah beras dibagi jumlah beras ditambah jumlah dedak. Jadi angkanya yaitu 17.250 dibagi 12.000 ditambah 17.250. Kemudian dikalikan dengan alokasi biaya bersama 57.000, ditemukan hasil Rp33.615,38. Untuk dedak caranya juga sama. Untuk 0,41% ini didapat dari 12.000 dibagi 17.250 ditambah 12.000. Kemudian dikalikan biaya alokasi bersamanya yaitu 57.000, ditemukan hasil Rp23.384,62. Jadi untuk totalnya di sini Rp57.000. Kemudian untuk penjurnalan di sini ada jurnalnya yaitu persediaan beras Rp33.615,38, persediaan dedak Rp23.384,62 pada bahan baku Rp25.000, tenaga kerja Rp20.000, overhead pabrik Rp12.000. Kemudian ada jurnal lagi yaitu persediaan barang jadi sebesar Rp57.000 pada persediaan barang dalam proses Rp57.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam pemaparan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.